sih lo bilang ke orang-orang lo tuh indigo? Nah itu gue pengen tahu. Aku sempet kayak sakit. Awalnya aku juga kan nggak menyangka bahwa aku tuh kayak kena pelet, kena guna-guna. Ya mungkin aku kayak sakit biasa lah. Tapi di suatu sisi aku sampai pernah ngalamin gitu ya bang, yang namanya kayak masuk ke dunia lain. Gue masih percaya dalam arti ketika semua penyakit itu memang kita harus bisa membuktikan. Kayak kayak ngebaca energi lo gitu ya. Iya. Kayak, gimana sih ngebacanya kayak gitu gak sih? Enggak. Kayak gitu. Nih. Oh dia gitu. Ngerasain. Tar. Gitu ya. Ya. Orang pintarnya apa ya, ngibulin. Lo. Gue dikibulin ya. Minum dulu. Enak. Jadi bro, di dalam Universitas Kehidupan, gue bakal bahas sisi yang berbeda. Oke, apa tuh bang? Malam ini kita enaknya bahas apa nih? Lo ada ide gak sih kira-kira yang asik nih? Malam ini kita akan kupas tuntas secara tajam nih di sisi yang berbeda, dor-gedor. Apa yang akan kita bahas? Untuk kalau lihat situasi sekitar ya. Apa? Situasi, ada apa sih dengan situasi itu? Apa sih? Lebih enaknya sih kita ngobrolin tentang dunia lain. Yang lo pikirin dari kata-kata Universitas Kehidupan itu apa sih? Pelajaran hidup. Satu. Oke. Terus pengalaman dari hidup. Dua. Pengalaman sama pelajaran sama gak sih? Kayak betis ya. Hampir lah Ya. Oke, iya. Oke, nggak jadi masalah. Dua gitu. Yang ketiga, apa ya ketiga? Menurut abang apa tuh? Ketiga. Universitas Kehidupan itu adalah banyak banget yang benar-benar kita bisa ambil. Okay. Jadi dari hal kecil sampai hal besar, semuanya ada nih. Betul. Kita akan kupas dengan tuntas dan tajam. Oke. Jadi malam ini kita bahas apa nih? Tadi lo bilang apa ke gue? Tentang dunia lain. Apa sih dunia lain? Gue tar dulu, gue masih belum ini ya. Secara pengertian dunia lain, dunia kan ini dunia kan, dunia kita lain tuh apa? Gue nggak ngerti. Dunia lain tuh apa? Gue masih belum paham. Kita kan hidup di dunia nyata ya. Iya, ini dunia nyata ya. Secara kita tuh hidup tuh berdampingan loh bang. Ada juga dunia lain. Tar dulu, lo bilang apa? Berdampingan, tar dulu. Gue masih agak-agak. Karena gini ya, gue harus mencerna ya. Kita berdampingan dengan dunia apa? Kan kita memang manusia. Emang ada apa lagi? Ada dimensi apa? Ada dimensi lain. Ah itu tuh, gue nggak ngerti itu. Ada kehidupan setelah kita meninggal, mati gitu. Ya tapi kan sudah selesai. Apa lagi? Kalau kita tuh kan hidup di tanah Sunda gitu ya. Ya. Jangankan di tanah Sunda, kayak Jawa, Indonesia lah kita, Nusantara gitu. Itu tuh kita suka dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Nah, ntar, ini berbau mistis gini. Kita ini Indonesia kan? Iya, Nusantara. Kita kenapa sih masih bahas yang mistis-mistisan ya? Sedangkan di luar negeri itu udah bahas tuh. Kita bahas bagaimana ya bikin kehidupan di Mars, di luar planet. Kenapa di Indonesia itu masih bahas yang identik? Gue kadang-kadang bingung gini ya. Jadi bro, yang satu yang gue pikirin adalah kenapa sih kita ini masih banyak yang membahas sisi-sisi yang seperti itu? Apakah perlu kita bahas? Kenapa sih banyak banget ya? Bahkan gue lihat ya, sorry ya, hampir banyak ya orang-orang di kita itu yang memang dia terlalu identik dengan hal yang memang seperti itu ya, dalam arti ya spiritual ya. Cuma kalau gue ya, gue ini kan orang-orang memang harus masuk ke dalam logika gue ya, dalam arti ya, lebih rasional lah. Lebih rasional ya, karena memang kita hidup di dunia digital yang dimana semuanya sudah canggih. Kenapa kita harus masih ada hal-hal spiritual, ya kan? Nah, jangan-jangan ntar dulu, gue bingung kenapa lo terlalu menitik beratkan spiritual, dunia lain. Gue curiga nih, lo kenapa sih? Ada apa sama lo gitu kan? Gue bingung nih. Iya. Kalau sekarang sih dibilangnya mungkin indigo ya, tapi aku lebih ke apa ya? Untuk melihat secara bener-bener nih gitu,
tidak terlalu gitu bang, cuma lebih sensitif aja gitu, kayak ngerasain auranya Apa sih? Ntar dulu. gitu. Ini dari tadi gue denger ya, lo selalu bahas spiritual. Terus bicara masalah dimensi lain, dunia lain yang memang kan ini kita dunia kita. Apa sih yang harus kita yang harus kita pikirkan lagi? Ini kan dunia kita selesai. Nah, ntar dulu. Sebenarnya lo apa sih yang lo rasain? Yang aku rasain ya untuk saat ini, mungkin orang-orang nyebutnya kita tuh indigo, tapi menurut aku pribadi ya, indigo itu nggak bener-bener kita ngelihat apa ya, suatu bentuk itu yang bener-bener nyata. Bisa jadi dikatakan kayak halusinasi. Kalau menurut aku tuh kayak lebih ke sensitivitasnya gitu, kayak misalkan di suatu tempat nih aku ngerasain adanya energi yang negatif, adanya energi yang positif juga, kayak gitu. Secara jelas, lo bisa ngerasain apa sih sebenarnya? Kayak misalkan nih kita datang ke suatu tempat, nah di tempat ini mungkin kayak sebelumnya nih, kayak dari nenek moyangnya atau enggak dari zaman dahulunya ada sejarahnya. Nah dulu, kenapa lo bahas nenek moyang? Kan sekarang kita udah dunia sekarang ya, nenek moyang udah lama loh. Kan kita manusia harus berkemajuan ya, dalam arti kita harus berpikir ke depan. Lo kenapa harus bahas lagi yang lama-lama, nenek moyang? Ntar dulu kita akan cross check bareng-bareng ya, secara definisi indigo itu apa. Nanti kita akan cek gitu kan. Memang selama ini banyak banget gue lihat memang, oh ini orang nih spesial. Kenapa? Karena dia indigo, dia punya kemampuan yang memang seperti ini. Itu banyak banget yang terjadi. Dan kebetulan juga lu ngerasain juga kan? Sedikit ya. Sedikit ya. Sedikit. Coba kita kupas tuntas lebih tajam ya. Ya satu sisi gue harus denger omongan lu ya. Lu bagaimana POV lu, sudut pandang lu, apa yang lu rasain. Karena kan gue ngerasain apa yang lu rasain ya. Tapi gue juga akan bersuara dengan apa yang memang gue lihat. Nah sekarang gue kasih deh, lo mau ngomong apa aja, coba lo keluarin semua. Ngeluarin yang aku rasain Semua lo keluarin. Tempat ini. Semua apa yang lo rasain, nggak usah tempat ini. Apa yang lo rasain aja. Apa yang lo rasain dan apa yang memang menjadi suatu hal yang bener-bener, kenapa sih lo bilang ke orang-orang lo tuh indigo? Nah itu gue pengen tahu. Nah aku nih dulu nih pengalaman ya bang, dulu pas begitu aku lulus sekolah, aku kan sempet kayak sakit. Nah posisi di situ tuh mungkin dikatakan kalau dulu disebutnya aku kena guna-guna kayak pelet segala macam yang kayak gitu. Awalnya aku juga kan nggak menyangka bahwa aku tuh kayak kena pelet, kena guna-guna, ya mungkin aku kayak sakit biasa lah. Tapi di suatu sisi aku sampai pernah ngalamin gitu ya bang, yang namanya kayak masuk ke dunia lain, bahwa aku ada di situ sendiri gitu, tapi kenapa aku kayak berada dalam apa ya, sebuah keramaian tuh, entah itu halusinasi atau gimana ya, tapi ya itu yang aku rasain, bahwa ini tuh kayak aku berada di dunia lain. Oke, jadi selama lo sakit itu, lo pernah berobat gak sih? Pernah. Kemana lo berobat? Nah kan itu aku sampai merasakan sakit medis ya, kayak medis, tapi secara medis ketika aku di kayak USG cek darah itu normal, badan aku nggak kenapa-napa, tapi kayak sakitnya tuh kayak busuk banget loh di sini, di dada gitu, dari dada sampai ke punggung tuh kayak nyambung. Oke. Nah, lu pernah cek nggak ke psikiater atau ke dokter saraf? Udah pernah belum nih? Belum juga sih, kayak lebihnya ke cek darah aja, takutnya kayak ada penyakit kista, tumor atau apa. Itu kan penyakit gitu. fisik ya. Iya, fisik. Nah, kalau lo tadi ngebahas masalah indigo, itu berarti non fisik ya. Iya. Nah, lo udah pernah belum ke psikolog? Karena gini ya, tadi lo bilang katanya lo sakit di bagian sini, ya. Lo udah ngecek dan lo nggak ada masalah. Ya kan? Secara fisik lo nggak ada masalah. Nah, yang setahu gue, kayak yang lo bilang tadi, sakit di sini. Itu kalau di dalam psikologis itu namanya psikosomatis.
Psikosomatis itu kita seperti kayak sakit loh. Iya, betul. Seperti kayak misalkan kaki kita nggak bisa jalan. Padahal pas dicek itu nggak ada masalah. Iya, betul. Sehat. Itu kalau di dalam ilmu medis itu adalah psikosomatis. Jadi kayak dari pola pikir kita juga gitu ya. Nah, karena yang namanya mental ya, makanya yang akan kita bahas adalah bagaimana sensitivitas lu sebagai seorang anak indigo dengan mental health. Oke. Jangan-jangan nih ya, ini kan ada singgungan ya antara indigo dengan mental health ya. Betul. Apakah memang ada korelasinya atau tidak? Kan gue nggak tahu ya. Kalau lu kan lu merasa lu indigo, kayak mental health. Ya. Jadi kita POV yang berbeda ya. Nah, lu pernah ngecek nggak sih ke psikologis? Psikologis aku belum sih bang. Tuh kan. Pas gue, ini bener lu merasakan energi itu apa karena memang mindset lu? Mungkin kayak lebih ke sensitivitas sih yang aku rasain. Bukan aja. mindset. Bukan ya? Bukan. Kayak ngerasain aja gitu, kayak perasa. Kadang juga aku kayak mikir, bener gak sih apa yang aku lihat gitu. Sampai aku kayak ngucek-ngucek mata, kayak nyubit-nyubit badan gitu. Tapi bener loh aku, oh ini aku masih gitu sadar secara pikiran, psikologis juga sadar gitu. Tapi kenapa aku sampai kayak melihat gitu kayak sosok itu. Lu lihat langsung? Pernah aku melihat langsung. Setahu gue gini, tadi lu bicara masalah dimensi lain ya. Kita itu nggak bisa lihat dunia lain, setahu gue ya. Iya. Tapi dunia lain bisa lihat kita. Iya, betul. Ya setahu gue ya. Ya mungkin gue nggak tahu ya yang maksudnya anak indigo apa ada sekian persen orang yang bisa melihat, gue nggak tahu ya. Tapi yang setahu gue sebagai manusia biasa, gue lihat di sini ada apa sih? Kopi. Ya udah kopi aja. Yeah. Cuma bagi gue memang percaya dengan masalah kehidupan. Ini kopi bisa jadi negatif dan bisa jadi positif. Gue bilang, kenapa nih kopi bisa jadi negatif? Kafein. Bukan masalah itu aja. Kalau kita belum makan seharian, iya, langsung ngopi, langsung asam lambung naik. Jangankan kopi, kita belum makan seharian, yang minum yang memang dia agak kurang ini ya, yang agak nyengat-nyengat gitu ya, kan langsung kita naik juga ya. Iya. Tapi kopi juga bisa jadi hal positif. Nah, betul. Sekarang kita bahas lagi nih, baik lagi nih, lo sebagai ini sensitivitas lo, orang indigo ya, anak indigo ya. Lo nyaman gak sih dengan kondisi lo sekarang sebenarnya? Kayak nyaman gak nyaman sih, yang bikin gak nyamannya kayak aku tuh bener gak sih ini tuh gitu. Kayak kita tuh kayak mungkin orang lain nyebutnya kayak gak normal lah. Gak normal, halusinasi. Nggak normal, halusinasi. Tapi ya itu yang aku rasain bang. Sampai tuh aku sampai nggak tahu ya ini kalau secara medisnya apa disebutnya. Tapi ini ya suatu kejadian dalam hidup aku yang pernah aku bener-bener rasain nih. Apa tuh? Sampai aneh sampai sekarang. Apaan? Ya. Aku kayak 2 orang. 2 orang? Kayak aku tuh kayak misah dari badan aku sendiri. Kok bisa sih? Ya nggak tahu, aku makanya aku masih pertanyaan loh itu, sebuah pertanyaan yang benar-benar sampai saat ini belum apa ya masuk benar-benar di akal aku pribadi gitu. Tapi yang aku rasain di situ kayak benar-benar loh, aku ngerasain bahwa itu tuh aku. Nah sebaliknya aku berada di posisi itu, dia juga ngerasain bahwa itu tuh badan aku. Itu kapan? Itu waktu kejadian tahun 2013. 2013 ya? Iya. Oke. Ini kan lo punya keluarga kan? Nah gimana keluarga nilai lo kondisi saat ini? Waktu itu ya? Waktu itu. Yeah. Nah waktu itu kayak aku juga kayak emang kayak sakit karena kan sakit ya. Secara kan kita udah ke medis nih. Secara medis nggak ada apa-apa. Nah dari mama aku pribadi kayak ngeliat aku mungkin aku kayak normal nggak normal gitu penyakitnya. Oh, nyokap lu ngelihat kayak wah kenapa nih anak gua nih sakit apa nih gitu, bingung banget nih, bikin pusing emak kali nih. Kadang kan namanya kita hidup di kampung nih, kayak kebanyakan mitos atau enggak dari ya nenek moyang kita lah turun temurun. Oh nyokap lu masih percaya?
adalah masih percaya. Masih percaya. Mm-mm. Berarti nyokap lo berasumsi lo ada indikasi ke sana ya? Iya, ada indikasi hal lain sampai aku tuh dibawa ke orang pintar. Wah, aduh. Ini ntar dulu, gue juga agak bingung ya. Identik orang pintar tuh apa ya? Orang yang memang dia pintar matematika, orang yang jago fisika, orang Ya yang itu. dia menang olimpiade gitu ya. Mm-mm. Orang yang memang juara lomba, lo dibawa ke sana. Kan Iya, orang pintar kan? Orang yang memang Iya. dia dapat beasiswa enggak juga sekolahnya. ya. Mm-mm. Ntar dulu, maksudnya orang pintar nih gue juga bingung. Kenapa orang identik dan begitu orang pintar? Iya, anehnya aku juga ya kayak orang-orang yang kayak gitu punya kelebihan ya mungkin. Kenapa disebutnya orang pintar? Kenapa ya? Yang gue nggak tahu ya. Yang setahu gue yang namanya orang pintar itu adalah yang memang orang yang memang dia berprestasi ya Iya. dalam satu bidang tertentu ya. Mm-mm. Itu orang pintar ya. Dia ahli fisika, ahli matematika, dia menang kejuaraan, itu orang pintar. Iya. Lo dibawa ke orang pintar, terus lo diajarin Iya. matematika? Enggak Oh, juga. enggak. Terus lo diapain di sana? Ya kayak pertama tuh aku ditanya sakitnya kenapa, kayak apa yang aku rasain, dan kayak apa ya, menurut aku pribadi dia tuh kayak ngelihat kita juga nggak langsung berasumsi bahwa aku tuh sakitnya kenapa-kenapa. Nah justru dia sendiri kan yang nanya apa yang aku rasain. Nah gak jauh dari situ pasti dia kan berasumsinya bahwa aku sakitnya karena hal lain. Kayak gitu, ngerti nggak sih bang? Apa yang Enggak, aku- gue nggak ngerti, gue Masih nggak nggak ngerti ngerti karena ya? memang setahu gue memang yang namanya orang itu ketika kita datang ke dokter, di diagnosa kita, Bu, dok gitu ya, dok saya sakit perut bagian kanan bawah lambung, Iya. ya kan? Mm-mm. Dokter itu kan mendiagnosa, Mm-mm. ya karena memang dia sudah belajar Iya. dan ada disiplin ilmunya, itu kan orang pinter. Jadi gue masih belum paham, jadi nggak apa-apa. Ini kan POV lu, nggak apa-apa, Iya. lu keluarin aja di semua. Nah kayak gitu pas aku tuh kan dibawa ke orang pintar. Sambil ngobrol kita makan. Oke. Terus. Ini kita Santai bedah dulu dengan ya. tajam ya. Mm-mm. Kita makan dulu nih. Wah, ini makan kesukaan gue singkong. Terus gimana? Nah begitu aku dibawa ke orang pintar yang di sana, setelah ditanya-tanya aku sakitnya kenapa, apa yang aku rasain, langsunglah dia berasumsi bahwa aku tuh sakit kayak kena guna-guna lah, ketempelan lah, kayak gitu. Terus kayak sampai aku tuh dilakuin metode kayak ruqyah kalau sekarang. Lu langsung dibilang ketempelan. Ntar, tempelan apaan? Jadi Kayaknya pas lo datang, dia bilang ketempelan. Kayaknya dia ngeliat ini deh. Ada yang ketempelan gini kali. Enggak, bukan. Enggak, bukan. Oh, bukan. Bukan. Gue masih, Hmm. gue gini ya. Gue masih percaya dalam arti ketika semua penyakit itu memang kita harus bisa membuktikan. Kayak gini. Benar-benar. Gue perut nggak nyaman. Itu kan diagnosanya kan kalau gua nggak masalah di pencernaan atau nggak di lambung. Tadi ditanya lagi, makan apa sebelumnya? Iya. Misalkan, dok, makan mie ayam, sambalnya 2 bakul. Gelo kan? Pasti kata dokter, Udah. ini mah ya langsung ini mah kamu mah kena disentri, ya kan? Karena sambal 2 bakul. Kayak lo bilang katanya gini, lo datang, dia kayak ngebocor energi lo gitu ya. Iya. Kayak, gimana sih ngebocornya kayak gitu nggak sih? Enggak. Kayak gitu. Nih. Oh dia gitu. Ngerasain. Nah, gitu ya. Ya. Durrrr. Ada aura ya. Mm. Aura apa? Aura kasih. Aura negatif mungkin yang dia rasain. Ntar dulu. Jadi dia begini, ngerasain ini, ntar gue masih, jujur ya, gue masih belum paham sih. Memang gue percaya yang namanya sebuah energi. Ya. Manusia itu ada energi, dia energi memang di saat kita lagi capek nih, energi kita kan agak berkurang. Iya. Gerundun. Ya kan, di saat kita lagi Happy. baru bangun tidur, lagi happy, energi kita juga jadi positif. Positif, Dan betul. alam pun juga energi juga jadi positif. Gue yakin itu. Iya, iya benar. Itu kan resonansi energi ya. Mm-mm. Cuma ini memang lo datang ke orang pinter, dia nggak ngelihat langsung dalam arti, kan biasanya kalau lo sakit, lo dilihat matanya dulu, lo dilihat secara fisik, lo nggak langsung begini.
ya kan sebelumnya ngobrol dulu apa yang aku rasain dulu. Ngobrol dulu. Mm-mm. Oke, terus? Nah setelah aku obrolin apa yang aku rasain, barulah dia ngasih jawaban bahwa aku tuh ketempelan. Kalau lo kayak bohong gimana? gitu. Gimana? Kalau lo bohong gimana? Bisa jadi sih orang pintarnya apa ya ngibulin. Lo Gue dikibulin ya kayak jangan dulu masih remaja lah, pas remaja ya, lah, kan gini. Dia bilang katanya dari hasil ngobrol ya. Kalau ternyata lo yang ngebohong ke dia, Hmm? ngomongnya ngarang, Hmm? kan dia juga bisa aja hasilnya ngarang juga kalau lo. Iya sih, bener. Terus lo percaya nggak? Ya makanya sampai saat ini aku kayak masih tanda tanya gitu, percaya nggak percaya. Jadi yang gue simpulin, lo sendiri juga masih ada Hmm. suatu tanda tanya lah ya. Iya. Ya memang lo pengen cari tahu secara fakta ya. Nah betul. Gue kenapa sih? Sampai ngerasain hal-hal yang seperti itu loh gitu. Kadang aku kayak yang ngelihat juga tapi nggak bener-bener secara apa ya, berbentuk kayak gelas nih, bentuk gelas kayak Ya, apa oke. ya, kayak energi gitu, kayak ngelihat hologram mungkin. Gue ngerinya gini gitu. loh, gue ngerinya ketika lo berobat, Hmm. ketika kata orang tersebut lo bilang, lo kena guna-guna. Akhirnya kan bicara gini, kita ke dokter, Hmm. terus kita langsung divonis kita oh sakit yang begini, kan kita langsung ngedrop ya, Iya. ngedrop, wah gue gini. Lo bilang lo kena, aduh, aing kena, langsung ngedrop kan? Iya pasti bener. Gue takut lo percaya dan itu akhirnya mindset lo ke arah sana. Iya, makanya aku juga kayak apa ya, kayak berpikir tuh 2 kali loh. Kayak bener gak sih ini? Tapi apa yang dia omongin emang aku rasain juga sih, ada gitu, ngerasain. Lo rasain atau lo kena sugesti dia? Tar dulu nih, jangan-jangan kena sugesti dia. Karena memang ini agak menarik ya, karena memang gue sih sebenarnya percaya juga sih masalah spiritual. Cuma gue juga harus ada reason yang memang masuk. Ini reasonnya apa Bener. nih? Ya gitu, yang aku rasain lebih ke apa ya, apa yang dia sebutin sama dengan apa yang aku lihat juga, selewat gitu, kayak sekelebat gitu. Nah Terus gitu. dari sana lo ngapain lagi? Nah dari situ kan aku diruqyah lah, Diruqyah? dimandiin, Dikasih nih? ya air jampi-jampi Minum. gitu. Minum dibuka, Iya. itu mah kayak, ya lo tau lah lagi yang lagi. Nah lebih tragisnya apa? Ini kan air bersih ya, kita bawa aqua air bersih. Air bersih. Nah dia tuh nulis di kertas, pakai tinta merah. Tulisan apalah aku juga nggak tahu ya, kayak Arab gitu apa nggak, Arab gundul, karena itu kan dulu lah aku nggak tahu maksudnya apa. Udah gitu dimasukin lah ke air sini, otomatis kan airnya jadi air Fanta. Akhirnya jadi berwarna dan ini mengancam kesehatan. Nah itu. Dan lo minum. Nah aku minum, bodohnya itu. Ke distract lah. Tapi lo kan sekarang udah gak bodoh kan? Enggak lah, kalau sekarang lebih rasional aja. Lebih rasional ya. Jadi lo masih mencari tahu gue sebenarnya kenapa. Ya mungkin buat audiens kita, followers kita, mungkin di luar sana juga banyak yang ngerasain hal ini. Dan mereka juga mungkin masih bertanya-tanya, gue kenapa? Sampai saat ini metode kayak gitu tuh masih banyak di kalangan apa ya? Ya namanya kita di Nusantara ini lah. Kalau gue sih, banyak lah. Kalau gue sih yang hal seperti itu ya, gue lihatnya sekarang masalah kita teknologi, kita sudah sangat maju, ya oke lah. Satu sisi spiritual kita harus menghargai itu ada suatu bagian elemen dari kebudayaan. Betul. Satu sisi kita juga secara rasional kita juga harus maju. Apalagi kan kita anak muda. Yang tadi lo bilang. Tapi kalau gue sih percaya sih, bro. Kalau gue percaya bro, dari sebuah air ini bisa ngobatin penyakit. Kenapa? Gue percaya. Karena air ini dia memiliki suatu energi yang netral. Akhirnya ketika kita meyakini di sini air ini adalah menjadi suatu energi kita, badan kita kan ini kan ada energi negatif ya. Jadi ketika kita minum, ini molekul ini bergerak.
menjadi energi positif. Iya. Tapi gue nggak percaya dengan air yang memang ditulis-tulis. Yang ada malah nambah penyakit. Aku makan tinta. Yang ada nama penyakit. Betul. Gue termasuk gini loh, bro. Gue termasuk orang memang yang nggak mau identik dengan obat. Gue kalau sakit, apa yang gue lakuin? Lo kalau lo sakit apa yang lo lakuin? Aku kalau sakit ya Minum obat? Enggak. minum obat. Udah gitu tidur sih. Aku lebih ke tidur. Istirahat ya. Nah kalau gue meyakini kalau gue sakit, yang gue lakuin adalah apa? Gue perbanyak minum air putih. Betul, itu juga aku. Ya. Karena badan kita mayoritas air kan. Iya. Jangan-jangan kita kekurangan air kan, dehidrasi. Iya, Kalau gue betul. masih percaya itu sih. Gue memang jarang banget minum obat, hampir nggak pernah. Jadi ketika gue bahkan demam pun, kalau gue nggak tinggi banget demam, gue jarang minum obat. Nah sekarang kita balik lagi antara sisi lo merasa lo indigo dan lo juga sekarang juga masih bertanya-tanya gue tuh kenapa, dan bahkan kayaknya juga di luar sana juga masih banyak orang juga yang memang sama ya. Nah sekarang lo nyaman gak sih dengan posisi sekarang? Untuk saat ini aku lebih ke berpikir lebih rasional lah bang. Karena aku juga kan sekarang sehari-hari kerja. Terus masa sih kita tuh harus terpatok ke hal-hal yang kayak gitu. Gue suka tuh, gue suka terus. Ya makanya aku ya lebih rasional aja. Meskipun apa yang aku lihat kayak selewat nih di jalan ngeliat ini tuh udahlah paling juga bayangan, intensitas cahaya. Ya kayak gitu aja sih kalau sekarang aku. Ya soalnya kalau lo tadi bilang masalah energi, memang manusia ini nggak lepas dari namanya energi ya. Iya betul. Karena alam semesta ini, lo lihat ya, bro, lo lihat sekitar gue. Lo lihat nih ya, ini meja. Apakah ini benda mati? Ya, Ini nggak benda mati sebenarnya. Dia punya energi. Kalau meja ini kita menjadi suatu memang anggaplah ya, kita punya rumah, kita punya meja, dan meja ini nggak kita rawat, kita asal taruhnya dan meja ini kotor, ini bisa ngundang energi negatif lo tahu nggak sih? Bener-bener kayak kalau kita diemin nih apa ya, kayak rayap kayak gitu. Bukan hanya rayap. Jadi gue meyakini bahwa masalah energi, jangankan masalah tadi spiritual ya, gue masih meyakini bahwa benda yang ada di sekitar kita, dia memiliki energi yang memang harus kita kelola. Jadi misalkan kayak di rumah kita lihatlah di rumah kita kan banyak nih ya kasus-kasus yang memang baju yang udah lama nggak kepake itu jadi apa biasanya? Jadi keset. Ya terus barang-barang yang memang udah lama nggak dipakai ditaruh di gudang. Ya lama-lama sih bisa dihinggapi rayap. Iya. Kalau gue meyakini bahwa barang-barang yang seperti itu menyerap energi. Cuma kalau tadi yang lo bilang masalah indigo, nanti kita lihat nih ya. Gue buka ya pengertian dari indigo. Oke. Gue buka pengertian dari indigo. Set. Nah, ini gue udah cari. Indigo dalam konteks umum adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada anak-anak yang dianggap memiliki kemampuan atau sifat khusus. Istilah juga mengacu kepada warna nilai atau biru gelap yang dianggap sebagai pancaran aura dalam diri anak indigo. Anak indigo diyakini memiliki intuisi tinggi, kepekaan terhadap energi, kemampuan untuk berpikir kreatif di luar kotak. Jadi kalau di sini pengertian secara indigo, dia lebih ke arah anak-anak yang mempunyai kemampuan khusus dalam intuisi yang tinggi. Bukan dia bisa melihat yang aneh-aneh. Cuma gue nggak tahu ya, kan gue juga pernah dengar si aneh indigo dia bisa tahu nih, bener nggak? Oh di situ ada apaan tuh? Bener nggak sih? Wah lu ada nanya nih, coba lo tanya dong sama dia. Gigir kayak naon itu gitu kan. Biasanya anak-anak indigo tahu kan. Nah setahu gue ya, bukannya yang begitu tuh, jangankan di tempat yang kita tunjuk begitu, misalnya oh di sini ada gitu kan. Setahu gue bener nggak sih di setiap ruangan juga ada. Iya emang ada.
di kamar ada, di ruang tamu di rumah juga ada. Dan setahu gue memang yang begitu paling banyak di rumah itu di toilet. Makanya kenapa nih ya sekarang, bener gak sih, lo ngaku nggak lo anak muda lo suka bawa HP nggak ke WC? Iya, Ngapain lo di WC bawa HP? sambil scroll. Scroll. Iya. Berapa lama? Nggak lama kan lo? Lama bang, kadang aku sampai setengah jam loh, nggak kerasa. Sekarang gini, banyak anak-anak muda di luar sana yang memang jangan kelewat sana katanya kan. Kata yang memang yang dia tahu ya, sana angker. Padahal kan sebenarnya lebih angker di situ bukannya. Di toilet, main HP, lama-lama di toilet, setengah jam, bahkan ada yang lebih. Iya, lebih. Bahkan ada yang pasang YouTube. Bener gak sih? Betul, betul. Atau lihat COD pesan online. Akhirnya sejam di WC. Betul. Bukannya secara energi lebih di situ lebih banyak. Iya ya, ruang lingkupnya kan kecil. Bener nggak? Ya? Bener. Jadi sekarang bahas gini. Ini antara versi indigo dengan versi rasional. Itu lebih ke arah mindset nggak sih? Bisa jadi lebih ke mindset. Menurut aku ya. Kayak aku misalkan di kamar mandi nih. Kita kan masuk ke kamar mandi kadang berdoa dulu ya. Doa masuk kamar mandi. Kadang juga kan aku takutnya di kamar mandi tuh ada sosok lain gitu. Makanya aku kadang bismillah buka pintu, oh nggak ada, aman. Tapi gini, terus aman terus gimana? Ya aman, ya udah di situ aku kayak Tapi kan hajat lah gitu. Tapi kan gini ya, gue jarang dapet kasus ya teman-teman gue ya, yang setiap ke WC dia ketakutan. Gue jarang banget ya, orang ke WC aja. Tapi orang lebih banyak ketika lewat tempat tertentu dan dia kayak ngerasa yang aneh tempatnya, akhirnya takut. Padahal ya, setahu gue ya, yang begitu tuh, jangankan di tempat yang kita bilang kayak angker ya, di rumah atau di kamar mandi itu lebih banyak. Bener nggak sih menurut lo? Iya bener. Tapi kayak berlawanan sih kalau kayak aku pribadi. Misalkan nih, aku juga kayak udah ngerasain nih bahwa kayak di kamar aku nih, di kamar kosan, aku ngerasain ada sosok lain tuh di kamar aku. Lalu? Tapi begitu aku masuk ke sana, sosok itu pun kayak apa? Dia juga mungkin ngerasain ada apa ya? Karena perasa gitu ya. Dia juga kayak udah pergi. Lu pernah nggak sih? Lu pernah nggak sih? Kan lo bilang lo katanya lo ngerasain. Lu pernah nggak sih? Lo cobain tanyain nomor WA-nya dia punya WA nggak? Maksud gue gitu. Pernah nggak sih? Enggak lah, kalau sampai ke sana ngeri juga. Lo coba, kenapa sih? Kan lo katanya bisa agak ngeliat, ya kan? Coba lo sekali-sekali nanya gitu kan. Cing, atau nomor WA-nya berapa? Biar WA-an gitu. Enggak sih bang, kalau kayak diajak ngobrol kayak gitu nggak bisa. Aku tuh kayak lebih kayak ngerasain aja. Oh, ngerasain aja. Terus kadang anehnya misalkan nih aku ketemu satu sosok ini kayak apa ya? Aku tuh kayak masuk ke dimensi lain itu yang aku sebutin itu, kayak aku flashback gitu bahwa dia tuh kayak meninggalnya kenapa, masa lalunya dia kenapa. Kayak gitu, anehnya itu yang masih tanda tanya sama aku. Jadi padahal memang aku kayak nggak mikirin, ya tadinya kita yang biasa aja nih, normal nih, tiba-tiba aku kayak langsung ketemu sama sosok itu, kayak langsung tek gitu, oh ini masa lalu dia kayak gini gitu. Kayak misalkan dia meninggal kenapa, karena kecelakaan kah, karena apa gitu. Jadi memang secara kesimpulannya adalah permasalahan spiritual itu adalah suatu hal yang memang harus kita akui dan harus kita yakini, ya kan? Karena memang dalam dunia spiritual itu ada, ya kan? Dari makhluk yang seperti itu juga ada. Cuma karena kita hidup di dimensi yang saat ini kita lalui, ya sudah, kita fokus saja. Betul. Jadi kita jangan mengganggu mereka, dan kita juga tidak pernah mengganggu mereka dengan dimensi yang lain. Dan kita juga fokus ke dalam diri kita, aktivitas kita. Jadi lo ngerasa keganggu nggak sih dari mental health lo? Kadang sih kalau aku emang udah bener-bener capek nih, kayak satu emang banyak pikiran juga, namanya hidup ya, belum masalah kerjaan, belum masalah pribadi, keluarga atau apalah gitu ya, kita kadang ngedown juga sih bang. Aku kayak posisi udah bener-bener capek nih secara
fisik, secara pikiran juga, psikologis. Nah kayak hal-hal kayak gitu tuh justru lebih apa ya, lebih lebih peka sih. Dan akhirnya lo merasa gak nyaman, capek gitu. Iya capek juga, Lo lebih baik tadinya aku jadi yang biasa-biasa aja kali. iya maunya kayak gitu sih Bang, tapi kadang aku juga kayak gimana mindset kita sih. Kalau misalkan aku kayak penasaran nih, kayak yang itu ketemu satu sosok aku penasaran, ya udah langsung kita bisa juga terjun ke dunianya mereka. Tapi kalau misalkan aku pribadi, udahlah cuekin aja, ya cuek normal, aku ambil HP atau apa, nggak langsung ke air ngerjain aktivitas lain lah gitu, ya normal aja, dicuekin aja, dikesampingkan lah gitu. Jadi kita tuh jangan terlalu berpikir apa ya, karena kita tuh hidup di dunia nyata, ya lebih rasional aja Iya, lah iya, gitu. itu gue Kita sepakat jalanin aja. dengan lo, gue sepakat. Mm-mm. Gue sepakat dengan lo. Ya kayak gitu Bang. Kalau Bang pribadi gimana? Kalau gue sih memang semuanya harus secara rasional ya. Mm-mm. Dalam arti ya gue meyakini konsep energi, gue meyakini dan gue juga meyakini bahwa alam semesta ini juga punya energi yang memang harus kita kelola juga. Makanya kan ini tema kita adalah universitas kehidupan. Cuma kalau gue di luar ini kan sudah bahas masalah kemajuan teknologi yang besar. Gue yakin sih kalau masalah yang seperti itu di luar juga banyak sebenarnya. Cuma di luar ini lebih fokus masalah yang memang kita mikirin bagaimana teknologi, kepekaan ke depan, kemajuan ke depan, masa depan. Betul. Yang tadi lo bilang nenek moyang. Maksud gue, oke, coba kita pisahkan nggak sih gitu loh. Dalam arti ada konsep spiritual, ya sudah, ini di sini nih, gitu ya. Oke, kita meyakini ada spiritual, ya. Kita kan juga sholat juga kan, kita itu meyakini masa spiritual kan. Iya. Kita lagi capek, ketika kita lagi sedih atau masalah yang negatif, dengan sholat kita tenang kan. Itu kan energi yang memang masalah spiritual. Iya. Jadi oke, ini masalah energi spiritual di sini. Karena manusia ini kan tidak terlepas dari namanya apa? Ada IQ, ada EQ, dan ada SQ. Lo pernah dengar gak sih? Pernah sih dengar. Nah, kalau IQ itu adalah kan intelektual kita. Kalau EQ emosional, emosional Emosional, kan. ya, perasaan. Kalau SQ adalah spiritual. Gue meyakini harus balance tuh antara IQ, SQ dan EQ. Karena kalau kita terlalu rasional harus logik ya, kita tidak ada emosionalnya, ini nggak akan balance. Betul. Maksud gue ya sudah gini aja bro. Jadi yang lo bilang lo masalah kepekaan lo di sini aja. Oke. Lo juga harus berpikir rasional untuk move ke depan. Karena memang kita masih muda ya. Yang harus kita bahas adalah bagaimana sesuatu yang memang maju ya. Jadi secara IQ kita ya sudah, kita pandang visioner. Dan secara sikap kita, emotional question ini memang harus kita atur juga. Jadi bener-bener balance lah, ya kan. Jadi kalau gue mandang, ketika yang tadi lo bilang masalah case dari anak indigo dengan versinya teman-teman yang memang merasakan indigo, gue menghargai sih. Iya. Gue menghargai dengan apa intuisi, ya. Cuma ayo kita kelola energi itu menjadi energi yang positif. Karena balik lagi tadi kopi. Ya, semua hal itu bisa jadi energi positif dan bisa jadi energi negatif. Itu pilihan kita. Benar nggak menurut lo? Iya betul. Gimana mindset kita? Jadi kalau gua untuk bahas malam ini ya, di dalam sisi yang tajam dan yang lain ini, kalau gue ngebahas titik poinnya adalah kita harus balancing, seimbang. Betul. Jangan terlalu lu merasa lu anak indigo tajam banget ke sana gitu ya. Akhirnya lo lupa lo lagi di mana sekarang, tahun berapa. Iya kan? Betul. Yang orang bener-bener kita mau ngapain nih, apa yang mau kita lakuin, lu fokus ke sana gitu kan. Iya. Terus karena memang lu anak indigo, lu bawanya emosional. Maksud gue semua sudah proporsional lah, balancing. Kalau gue ya, menilai gue ya, gitu. Itu kacamata gue yang gue lihat ya. Betul. Gitu loh. Makanya
kasih Bang. Sedikit ada gambaran lah buat aku pribadi juga, apa ya, atas jawaban pertanyaan-pertanyaan aku yang sebelumnya ya terjawab juga sih. Cuma lumayan. gue nggak jadi urusan gue loh. Lo mau kejawab atau nggak kejawab? Karena gini, gue nggak gue bukan harus yang memang harus menjawab pertanyaan lo. Dan kita duduk di sini juga, ya lo juga nggak harus menjadi apa yang gue ngomong adalah jawaban lo. Iya. Karena apa? Kita punya versi berbeda. Lo dengan versi lo, gue dengan versi Abang gue. sendiri. Bener nggak sih? Benar. Ya kan? Cuma di sini kita menyelaraskan untuk saling menghargai. Bener nggak sih? Betul. Jadi ya, obrolan kita malam ini adalah kita ngebahas dari versi Masing-masing. Bener nggak sih? Benar. Cocok kan? betul. Cocok. cocok kan? Pas. Jadi gua nggak, oh lu salah lo gini, enggak, bener nggak? Enggak. Ya kan? Benar, ya. Dan lo juga nggak bilang enggak bang, enggak kan? Enggak. Karena lo punya POV sendiri dan gue juga punya. POV sendiri. Nah gitu, karena ilmu gue masih dangkal bro. Sama sih Bang, makanya aku juga selama ini banyak pertanyaan. Ya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan lo bisa terjawab lah pertanyaan ini dengan tersendirinya lah, mengalir begitu aja. Iya. Gitu. Kita selesaikan dengan kita sikat nih. Makan dulu nih. Boleh, ya. Singkong. Kalau di Sunda nih namanya sampe, goreng sampe guys. Makan dulu. Wah. Lumayan, enak. Bro, kita tutup aja malam ini. Next, kita akan bahas apa? Bahas apa ya? Kita bahas yang tajam-tajam lagi ya. Cuma bahas di sini kita nggak usah ribut, nggak usah berantem, nggak usah Santai saling aja. ngejatohin. Bener nggak? Bener. Bawa asik aja. Kita ngebahas di sini untuk bahas asik, seru. Tapi kita kupas dengan tajam, dengan sisi yang berbeda. Next, kita akan ngebahas apa? Pokoknya lo lihat aja terus di sisi yang berbeda. Universitas Kehidupan. Bang Iqbal. Terima kasih.